Retno Lestari Priyansari Marsudi, yang lebih dikenal sebagai Retno Marsudi, adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Ia menjabat sejak tahun 2014 dan merupakan perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut dalam sejarah Indonesia. Retno Marsudi lahir pada 27 November 1962 di Semarang, Jawa Tengah. Ia menempuh pendidikan di bidang hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada. Karir diplomatiknya dimulai setelah ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 1986. Menjadi ASN bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi tentang menghadirkan nilai dalam setiap pelayanan. Adapun pengalaman ketujuh core values Ibu Retno Marsudi akan dijabarkan sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Saat evakuasi WNI dari Lebanon tahun 2024, beliau menunjukkan bagaimana negara hadir untuk melindungi warganya. Proses evakuasi dilakukan dengan cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan. Ini menjadi pengingat bahwa ASN harus selalu hadir memberikan pelayanan terbaik, terutama di saat masyarakat sangat membutuhkan. Akuntabel. Ibu Retno Marsudi secara konsisten menyampaikan laporan kinerja melalui pernyataan pers tahunan. Disampaikan secara terbuka, jujur, dan transparan kepada publik, bahkan sering dilakukan di Gedung Merdeka Bandung. Ini menunjukkan bahwa setiap amanah yang kita jalankan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten. Dengan berbekal pendidikan dan pengalaman yang sangat luar biasa, Ibu Retno memiliki pencapaian strategis dalam diplomasi, yaitu berhasil mengamankan pasokan vaksin COVID-19 untuk Indonesia melalui diplomasi internasional. Selain itu, Ibu Retno mendapatkan kepercayaan pasca jabatan setelah purna tugas. Ia ditunjuk oleh PBB sebagai utusan khusus untuk isu air dunia, di mana hal ini menunjukkan bahwa keahliannya tetap dibutuhkan di tingkat dunia. Dalam kehidupannya, dalam kepedulian sosial dan kemanusiaannya, Ibu Retno dikenal sebagai pimpinan yang sangat mengapresiasi kerja tim, di mana beliau sering menyebut keberhasilan diplomasi Indonesia adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri, bukan keberhasilan individu. Beliau menciptakan atmosfer kerja yang profesional namun penuh kekeluargaan, yang menjadi fondasi lingkungan kerja yang kondusif. Loyalitas Bu Retno Marsudi tercermin kesetiaannya kepada Indonesia. Kesetiaannya terhadap Indonesia bukanlah atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ia berpegang teguh terhadap janjinya sebagai Menteri Luar Negeri dan tetap teguh pada visi misinya sebagai Menteri Luar Negeri seperti mengembangkan kebijakan luar negeri dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang urusan internasional, memantau dan menganalisis perkembangan regional dan global. Kemampuan Bu Menlu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan secara cepat dan efektif, sikap adaptif, penting untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika dunia yang terus berubah. Menghadapi berbagai macam negara tidak membuat Bu Menlu Retno Marsudi gentar. Beliau mampu mengikuti dinamika setiap pemimpin negara yang berbeda-beda. Tidak ada perasaan canggung, semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif dan proaktif menghadapi perubahan patut diapresiasi. Respon beliau seorang Menlu Bu Retno Marsudi saat bertemu orang baru menggambarkan kemampuannya dalam beradaptasi. Kemampuan ini sangat penting dilakukan seorang dalam menyesuaikan diri di tempat baru. Tergambar bagaimana Bu Retno Marsudi memiliki kematangan diri dan sosial dalam melakukan kegiatan sosial sesuai dengan pekerjaannya sebagai Menteri Luar Negeri. Kolaboratif tercermin dari peran Retno Marsudi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai negara. Salah satu contohnya adalah saat pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan berbagai negara untuk memulangkan WNI dari luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi sangatlah penting untuk menyelesaikan masalah bersama. Dari tokoh ini kita belajar bahwa sebagai ASN kita harus mampu bekerjasama dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan, nilai berakhlak bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai seorang ASN. Semoga kita semua dapat meneladani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.